walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk ahlul qura, ummul qura, induk dari negeri-negeri, beriman dan bertakwa, akan dibukakan oleh Allah keberkahan dari langit dan dari bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami muliakan alim ulama, cerdik pandai, para tokoh-tokoh masyarakat yang kami muliakan, Ketua Masjid Baitus Salam, kemudian Bapak Ibu, para orang tua kami, serta para pejuang subuh. Ada Baikers Subuhan. Ketua Baikers Subuhan. Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, naik Khalifah Abu Bakar, berikutnya naik Khalifah Umar bin Al-Khattab. Pada masa Sayyidina Umar bin Al-Khattab, beliau mengirimkan gubernur di masing-masing kawasan atau wilayah. Beliau kirimkan gubernur ke Basrah, ke Irak. Beliau kirimkan gubernur ke Syam. Beliau kirimkan gubernur ke Mesir, Sayyidina Amr bin As. Lalu ketika Sayyidina Umar bin Al-Khattab mengirimkan surat kepada mereka untuk melaksanakan suatu instruksi, para gubernur ini mempertanyakan, apakah instruksi ini dilaksanakan di bulan Sya'ban tahun ini, tahun depan, atau tahun-tahun berikutnya? Karena saat itu belum ada penanggalan khusus di dalam Islam. Itulah kenapa para sahabat akhirnya mengusulkan kepada sang khalifah, bagaimana kalau seandainya kita meletakkan tanggal khusus di dalam Islam. Dulu sebelum ada penanggalan Hijriah, suatu tahun itu atau suatu tahun atau suatu tanggal itu disesuaikan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Terjadi banjir bandang, maka bahasa Arab banjir disebut dengan faidan, amul faidan, tahun banjir. Ketika ada penyerangan terhadap Ka'bah, pasukan tersebut menggunakan gajah. Gajah bahasa Arabnya fil, maka tahun gajah disebut dengan amul fil. Ketika Nabi SAW kehilangan dua orang yang beliau cintai, yaitu Abu Talib dan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, maka tahun itu beliau amat sangat bersedih. Tahun kesedihan disebut dengan amul huzni. Oleh sebab itu, sebagian daripada sahabat itu ada yang mengusulkan, wahai khalifah, bagaimana kalau seandainya penanggalan dalam Islam ini sesuai dengan tahun lahirnya baginda Rasulullah? Maka Khalifah Umar bin Al-Khattab tidak setuju. Sebab kalau seandainya diambil dari tahun lahir Nabi, apa bedanya kita dengan orang-orang Nasrani yang mereka mengambil tahun kelahiran Nabi Isa alaihissalam sebagai tahun penanggalan mereka. Lagi pula ketika kita baca kitab Sirah Tahliliyah Syekh Muhammad Sawabi, tanggal lahir Nabi masih diikhtilafkan para ulama. Ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 13
ada yang mengatakan 15. Begitu pula Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiq Al-Makhtum pun mengatakan terjadi ikhtilaf mengenai tanggal lahir Nabi. Tapi pendapat yang paling kuat menurut para ahli sirah adalah 12 Rabiul Awal. Lalu sahabat lain mengusulkan bagaimana dengan tahun wafatnya Nabi? Bagaimana mungkin kita akan memperingati tahun ini sesuai dengan tahun wafatnya Nabi? Karena wafatnya Nabi menandakan itu adalah tahun kesedihan. Kita sedih dengan kehilangnya baginda Rasulullah SAW. Lalu sahabat yang lain mengatakan, bagaimana kalau seandainya tahun baru kita itu dimulai dengan tahun baru, yaitu hijrahnya baginda Rasulullah SAW dari Makkah menuju Madinah, yang hijrah itu menandakan satu titik atau puncak daripada kejayaan Islam, dan Islam sudah memiliki kekuatan. Maka oleh sebab itu tahun keislaman itu dimulai dengan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju Madinah Al-Munawwarah. Dulu namanya masih Yathrib. Sebagian para ulama sirah mengatakan Yathrib itu nama seseorang yang tinggal di kota itu. Sebagian lain mengatakan Yathrib itu jenis ta'un, wabah. Karena dulu ketika orang masuk kota Yathrib itu dikenal kalau keluar dari situ selalu terkena wabah. Dan ketika perjalanan meninggalkan Yathrib itu, ayah daripada Rasulullah SAW, Abdullah, ketika menjenguk keluarganya yang ada di Yathrib, perjalanan menuju Makkah, ayahanda meninggal dunia disebabkan terkena wabah di kota Yathrib itu. Maka Nabi SAW ketika hijrah di kota itu, ke kota tersebut, beliau mengubah namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Nabi berdakwah di kota Makkah 13 tahun. Beliau berdakwah di Madinah 10 tahun. Tapi dakwah beliau di kota Makkah itu walaupun 13 tahun, yang berislam hanya 153 orang. Banyak yang marah kepada Nabi, karena Nabi SAW itu mulai berdakwah secara terang-terangan. Awalnya belum banyak yang marah. Dulu justru orang-orang Quraisy itu senang dengan Nabi. Makanya ketika diletakkan Hajar Aswad, ketika Ka'bah direnovasi, kemudian ikhtilaf mereka kaum Quraisy ini, beberapa suku daripada kafir Quraisy, ada yang mengatakan kami yang lebih berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Begitu pula dengan kaum Adi, mereka mengatakan kami yang lebih berhak. Lalu mereka bersepakat, kalau begitu yang meletakkan Hajar Aswad ini adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam masjid ini. Ternyata yang pertama kali masuk Masjidil Haram itu adalah Rasulullah SAW, dan mereka mengatakan radina bil amin, kami ridha dengan sosok yang amat terpercaya ini. Itu belum mendapatkan wahyu dari Allah dan belum diperintahkan dakwah secara terang-terangan. Ketika dakwah secara terang-terangan, mulailah Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Janda, Abu Gosok dan Abu lainnya marah kepada Nabi. Kenapa? Karena banyak pemuka-pemuka daripada kafir Quraisy itu yang masuk ke dalam agama Islam. Nabi pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Ya Allah, agungkan Islam dengan 2 Umar. Umar yang pertama adalah Umar bin Al-Khattab, dan Umar bin Al-Khattab masuk ke dalam agama Islam. Umar kedua adalah Umar bin Hisham. Sebagian riwayat mengatakan namanya Amru, sebagian mengatakan Umar. Umar bin Hisham ini siapa? Abu Jahlin, Abu Jahal. Nama lainnya Umar bin Hisham. Nama aslinya Umar bin Hisham, nama lainnya adalah Abu Jahal. Ditekan Nabi. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha tak pernah melihat ayahandanya pulang dalam kondisi yang bersih. Selalu pulang dalam kondisi kotor,
imamahnya, kotor jubahnya, karena dilempar oleh orang-orang kafir Quraisy. Tak bisa ditekan Rasulullah, tekan pamannya. Wahai Abu Talib, suruh keponakanmu berhenti dalam berdakwah sebelum dia kami bunuh. Maka Abu Talib mengatakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, orang-orang kafir Quraisy mengancam akan membahayakan engkau ketika engkau melanjutkan dakwah itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law wada'u asy-syamsa fi yamini." Kalau mereka letakkan matahari di pundak kananku, wal qamara fi yasari, dan mereka letakkan bulan di pundak kiriku, ala an atruka hadzal amra ma taraktu. Untuk aku tinggalkan dakwah ini wahai pamanku, demi Allah aku tak akan pernah meninggalkannya. Tak bisa ditekan Rasul, tak bisa ditekan Abu Talib. Yang ditekan kembali adalah sahabat-sahabatnya. Itulah cara orang-orang Israel. Karena Hamas ini tak bisa ditekan untuk mereka menyerahkan diri, maka yang mereka bunuh adalah anak-anak, yang mereka bunuh adalah kaum wanita. Kenapa harus anak-anak? Supaya tidak ada lagi bibit-bibit yang berani memperjuangkan Palestina. Kenapa harus dibunuh perempuan? Tidak ada lagi yang melahirkan para pejuang di tanah Palestina. Sahabat yang disiksa itu diantaranya adalah Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir, ayahnya dan ibunya dimasukkan ke dalam gentong yang berisikan air panas, dibunuh, disuruh meninggalkan Islam, tinggalkan Islam, murtad dari agama Muhammad. Tapi kedua ayahnya dan ibunya itu tak mau meninggalkan Islam. Mereka tetap kokoh dengan keislamannya. Tapi karena tidak ada perintah untuk membalas, tidak ada perintah untuk menyerang, tidak ada perintah untuk berperang selama di kota Makkah, maka Nabi hanya memotivasi keluarga dari Ammar, sabran ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat yang dijanjikan bagi kalian adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa lagi yang disiksa? Khabbab ibn al-Arat. Khabbab dalam riwayat dikatakan ada bekas lubang di pundaknya karena orang kafir Quraisy itu membakar batu, batu itu dilemparkan ke pundaknya, disuruh dia murtad dari Islam. Tapi Khabbab ibn al-Arat tidak meninggalkan Islam. Siapa lagi? Di antaranya adalah Bilal bin Abi Rabbah, muazzin Nabi. Nabi punya dua muazzin. Li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muazzinani. Nabi punya dua muazzin. Muazzin yang pertama adalah Bilal bin Abi Rabbah. Muazzin yang kedua adalah Abdullah bin Ummi Maktum, salah satu sahabat buta dia. Jadi kalau seandainya azan, yang satu azan untuk tahajud, membangunkan orang untuk salat malam. Yang satu lagi azan untuk salat subuhnya, salatul fajri. Itulah kenapa ketika kita di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, azannya dua. Yang satu azan Bilal, yaitu membangunkan orang untuk salat malam. Yang satu azannya untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Jadi ada dua azan. Jadi jangan sampai kita terkejut nanti kalau Bapak Ibu berangkat haji dan umroh. Kenapa jam segini sudah azan? Ya, azan untuk membangunkan orang sholat malam. Jadi ada dua azan menjelang sholat subuh. Bilal bin Abi Rabbah dibawa oleh tuannya ke padang pasir yang amat sangat panas. Jadi kalau puncak musim panas di Saudi Arabia bisa mencapai 55 derajat Celcius. Jadi sendok jamaah untuk makan nasi kotak itu aja bisa meleleh saking panasnya di Makkah dan di Madinah Al-Munawwarah itu. Dibawa Bilal bin Abi Rabbah ke padang pasir, digulingkan dia, diletakkan batu yang sudah dipanaskan di atas perut dia. Tinggalkan agama Muhammad,
Apa kata Nabi? Apa kata Bilal bin Abi Rabah? Ahad, ahad, ahad. Esa, esa, esa. Ketika beliau sampai di Madinah menjadi muazzin Nabi, bertanyalah para sahabat, dulu ketika engkau disuruh murtad dari Islam, kenapa yang engkau katakan ahad wahai Bilal? Kenapa yang tidak engkau katakan itu adalah Allah, Allah? Apa dijawab oleh Bilal? Tidak ada kalimat yang paling dibenci oleh kafir Quraisy kecuali kalimat Esa, ahad. Wala in sa'alta man khalaqas samawati wal ard wa sakhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Kalau kalian tanyakan kepada Bilal, kalau kalian tanyakan kepada kafir Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menggerakkan bulan dan matahari, mereka akan katakan Allah, Allah di dalam Al-Quran. Tapi mereka masih meyakini Allah berhak untuk disekutukan. Makanya mereka menggantungkan sesembahan mereka di Ka'bah Al-Musyarrafah itu. Itulah kafir Quraisy. Jadi mereka masih beriman adanya Allah, tapi mereka menganggap bahwa Allah berhak untuk disekutukan. Maka mereka benci dengan kalimat Esa, ahad, Esa, ahad. Bilal bin Abi Rabah ini adalah salah satu sahabat yang amat sangat cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi senantiasa bersama Bilal di kota Madinah Al-Munawwarah, menjadi imam di Masjid Nabawi, ketika akan qomat Bilal selalu mengetuk rumah Nabi untuk menanyakan, apakah kita akan qomat wahai Rasulullah? Apakah harus aku kumandangkan iqamah sekarang wahai Rasulullah? Maka kata Nabi, aqimis salah, iqamahlah wahai Bilal. Jadi kalau khatib itu berkata aqimis salah, itu maknanya adalah qamatlah, bukan aqimu as-salah, dirikanlah salat. Tapi makna daripada apa yang diucapkan khatib yang terakhir itu adalah aqimis salah, iqamahlah. Jadi kalau seandainya sudah iqamah, artinya itu adalah isyarat kita akan melaksanakan sholat. Sewaktu-waktu Bilal ini, ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, Bilal pergi meninggalkan kota Madinah. Dia pergi ke Suriah, ke Syam. Apa sebab? Sebab dia tak ingin berlarut-larut dalam kesedihan berada di kota Madinah yang dia selalu terkenang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kalau aku azan, kata Bilal, selalu Rasulullah selalu aku ketuk kamar Nabi untuk meminta instruksi mengiqamahkan sehingga kami melaksanakan salat bersama-sama. Tapi ada masa Bilal tak sanggup lagi tinggal di kota Madinah, disebabkan karena dia kehilangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penduduk Madinah minta kepada Khalifah Abu Bakar, wahai Khalifah, kami rindu dengan Bilal, kami rindu dengan suara yang dikumandangkan oleh Bilal di kota Madinah Al-Munawwarah. Maka datangkan Bilal ke sini wahai Khalifah. Maka Khalifah Abu Bakar mengirim utusan untuk meminta Bilal kembali ke kota Madinah menjadi muazzin di Masjid Nabawi. Tapi Bilal mengatakan, aku tak sanggup untuk pulang ke Madinah, aku khawatir terkenang dengan Rasulullah. Lalu datanglah dua cucu kesayangan, Hasan dan Husain, datang kepada Bilal, wahai Bilal, penduduk Madinah rindu dengan engkau. Oleh karena itu kembalilah ke Madinah wahai Bilal, kami semua rindu mendengar suara azanmu. Karena yang meminta adalah cucu kesayangan, ana Husain wa Husain minni, ana min Husain wa Husain minni, cucu kesayangan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang langsung memintanya. Akhirnya Bilal berangkat ke kota Madinah masirata syahrin, perjalanan 1 bulan. Lalu dia kumandangkan azan di tengah-tengah kota Madinah Al-Munawwarah. Naik dia ke atas tempat azan, tempat muazzin. Dia kumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian sontak seluruh penduduk Madinah terkejut. Mereka berbondong-bondong untuk mendekati Masjid Nabawi, karena mereka tidak asing dengan suara ini.
Ini adalah suara di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup bersama kita. Manusia yang dengan predikat akhlak terbaik membawakan kita hidayah. Suara ini yang selalu kita dengar ketika sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masih hidup. Lalu ketika sampai di kalimat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal berhenti mengumandangkan azan. Lalu dia tidak melanjutkannya. Dia turun dari tempat azan tadi, turun ke bawah. Kenapa? Sedih Bilal, sebab dia terkenang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah perjuangan para sahabat dalam menemani dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tak bisa ditekan, sahabat pun juga demikian. Lalu mereka mengadakan suatu perkumpulan. Perkumpulan itu diadakan di Darun Nadwah. Darun Nadwah adalah tempat parlemennya orang-orang kafir Quraisy. Disitulah mereka memutuskan suatu urusan. Lalu mereka memutuskan bahwa harus dalam waktu yang sesingkat-singkatnya membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengadakan sayembara. Sayembara itu tidak lain adalah siapa yang bisa datang kepada mereka membawakan kepala daripada Muhammad, maka akan dihadiahkan 100 ekor unta yang berwarna merah. Unta yang berwarna merah artinya unta yang paling mahal waktu itu, yang paling berharga menurut mereka. Tapi perkumpulan itu disaksikan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi, disaksikan langsung oleh malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril langsung menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang rencana kafir Quraisy yang akan membahayakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seketika Rasulullah langsung membagi tugas kepada para sahabatnya. Yang tidur di atas kasur Nabi adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang menemani perjalanan hijrah dari Makkah menuju Madinah Al-Munawwarah adalah seorang sahabat bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi itu pada hakikatnya cinta dengan Makkah. Dari mana kita tahu? Dari hadis Nabi, inni uhibbuki, aku cinta engkau wahai Makkah. Laula anna qaumi akhrajuni minki ma taraktuki, kalau bukan karena kaumku yang mengeluarkan aku dari engkau, mustahil aku akan meninggalkan engkau wahai Makkah. Jadi Nabi mengajarkan kita cinta dengan tanah air. Makkah itu nama lainnya adalah Ummul Qura. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk ahlul qura, ummul qura, induk dari negeri-negeri, beriman dan bertakwa, akan dibukakan oleh Allah keberkahan dari langit dan dari bumi. Nama lain daripada Makkah Al-Mukarramah adalah Al-Balad. Maka kalau kita tengok di dalam Al-Quran, Rabbi ja'al hadzal balada amina, ada yang menggunakan alif lam, ada yang tidak menggunakan alif lam. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Kata para ulama tafsir, kalau ada tanwin, kalau ada nakirah baladan, itu kembali kepada kota, kembali kepada negeri Palestin. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam, jadikan Palestin adalah negeri yang aman dan negeri yang selamat. Sedangkan kalau pakai alif lam, kembali ke kota Makkah Al-Mukarramah. Sesuai dengan firman Allah, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Aku tak lagi bersumpah, aku bersumpah atas negeri ini yang engkau tinggal di dalamnya wahai Muhammad. Al-Balad nama lain dari kota Makkah Al-Mukarramah. Nama lainnya lagi adalah Bakkah.
Bakkah inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya bangunan yang pertama kali dibangun di tanah di bumi Allah Subhanahu wa taala adalah Bakkah, adalah apa yang dibangun di Bakkah, yaitu Ka'bah. Ka'bah adalah bangunan yang pertama kali dibangun di atas bumi Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu apakah membangun sejak awal? Nabi Ibrahim itu hanya mengangkat pondasi. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Ingatlah ketika Ibrahim mengangkat pondasi Ka'bah. Jadi dia mengangkat pondasi Ka'bah, tidak membangun sejak awal. Karena pada masa Nabi Adam alaihissalam Ka'bah sudah ada. Jadi dulu dari masa nabi-nabi yang lain sudah melaksanakan tawaf di Ka'bah itu. Sudah ada Ka'bah itu sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Nabi Ibrahim hanya mengangkat pondasi karena pada masa Nabi Nuh alaihissalam terjadi banjir bandang, runtuh sebagian bangunan Ka'bah, maka Nabi Ibrahim mengangkat pondasinya bersama putranya Ismail. Beliau mengangkat pondasi, diambil batu untuk naik ke atas mengangkat pondasinya. Dengan izin Allah, batu tersebut lunak seperti semen belum kering. Itulah yang disebut dengan maqam Ibrahim, maqam tempat berdiri. Tempat berdiri Nabi Ibrahim alaihissalam saat mengangkat pondasi Ka'bah. Kebetulan materialnya tak cukup. Akhirnya diberi tanda dengan batu yang menandakan bahwa itu adalah bagian daripada Ka'bah aslinya. Nah, yang disebut dengan Hijr Ismail. Hikmahnya adalah kita bisa salat di dalam Ka'bah walaupun kita bukan presiden, walaupun kita bukan menteri, walaupun kita bukan raja, bisa salat di dalam Ka'bah al-musyarrafah dengan kita salat di dalam Hijr Ismail. Karena pada hakikatnya Hijr Ismail itu adalah bagian daripada Ka'bah al-musyarrafah. Lalu disisakan satu tempat yang kosong. Di dinding Ka'bah itu disisakan satu sisi yang kosong, supaya nanti usul daripada Nabi Ibrahim itu adalah diletakkan batu terbaik yang ada di muka bumi Allah ini, yaitu Hajar Aswad. Hajar Aswad itu batu dari surga. Ketika Nabi Adam alaihissalam rindu dengan surga, ketika dia dikeluarkan dari surga, rindu dia dengan surga, minta dikirimkan batu dari surga, maka diturunlah batu itu dari surga untuk mengobati kerinduan Nabi Adam alaihissalam. Dalam hadis riwayat Tirmizi bahwasanya dikatakan inna al-hajar al-aswad abyad minal laban. Sesungguhnya Hajar Aswad itu nazal al-hajarul aswad minal jannah wa huwa ashaddu bayadun minal laban. Turun Hajar Aswad itu dari surga, dia lebih putih daripada susu. Walakin sawwadathu khataya bani Adam. Tapi dosa anak cucu Nabi Adam yang menyentuh batu tersebut yang membuat dia menjadi hitam. Bukan yang satu cangkang penuh itu Hajar Aswad, tidak. Jadi batu yang besar diletakkan, batu Hajar Aswad yang kecil-kecil diletakkan di dalamnya. Itulah yang Hajar Aswad. Jadi kita tak perlu memaksakan diri mencium Hajar Aswad, karena sekarang ini susah. Cukup kita memberikan isyarat saja. Tak perlu memaksakan diri, karena di situ banyak orang-orang Afrika, orang Afghanistan, besar-besar badannya. Banyak orang yang mencoba mencium Hajar Aswad, tercium pantat orang Afrika. Nauzubillahi min zalik. Orang dalam kondisi berihram, ini kejadian. Dia sedang pakai pakaian ihram. Orang sedang berihram tak boleh menggunakan celana dalam. Ikut dia antri mencium Hajar Aswad. Akhirnya terlepas kain ihram tuh. Jadi nampaklah apa yang nampak itu. Auzubillahi min zalik. Tak perlu memaksakan diri. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan bawa diri kalian pada kerusakan. Nabi cinta dengan Makkah. Inilah dalil para sahabat, sehingga para sahabat itu berbeda pendapat.
ketika Nabi wafat, di mana Nabi akan dimakamkan? Kata kaum Muhajirin, Nabi harus dimakamkan di Makkah, karena beliau cinta dengan Makkah. Didatangkan dalilnya, dan beliau lahir di kota Makkah. Kata kaum Ansar, Nabi harus dimakamkan di Madinah, sebab dulu Nabi SAW saat Isra, beliau diajak oleh malaikat Jibril keliling kota Yasrib ini, diperlihatkan di mana beliau akan tinggal, di mana beliau akan wafat. Maka beliau harus dimakamkan di Madinah, dan beliau akan hijrah ke kota Madinah. Ketika para sahabat berbeda pendapat, datanglah Sayyidina Abu Bakar membawakan hadis Nabi. Kata Sayyidina Abu Bakar, dulu Nabi pernah bersabda, nahnu ma'asyirul anbiya nudfanu haitsu namutu. Kami para nabi dan rasul dimakamkan di mana kami meninggal dunia. Jadi di antara khususiat, kekhususan bagi Nabi itu dimakamkan di mana beliau meninggal dunia. Wafat beliau di kamar Sayyidah Aisyah, disitulah beliau dimakamkan. Tapi ini hanya khusus bagi Nabi. Kalau ini kita amalkan, hadis ini kita amalkan, apakah kita sanggup? Tak sanggup. Di mana kita meninggal dunia, di situ kita dimakamkan. Sanggup tak? Meninggal di kamar, di situ kita dimakamkan. Lari anak menantu dari rumah. Maka tak semua apa yang dikerjakan oleh Nabi ini sanggup kita kerjakan. Maka ada dikenal di dalam fikih, itu namanya khususiyat. Di dalam hadis itu ada nama khususiyat, kekhususan bagi Rasulullah SAW. Buka kitab Syama'il Muhammadiyah, buka kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, bahwa tidak pernah air ludah Nabi itu jatuh ke atas tanah, karena sudah duluan ditampung oleh para sahabat. Tapi air liur Nabi itu atyab min rihil misk, lebih harum daripada kasturi. Jangan dicoba untuk dipraktekkan kepada guru-guru kita, mau ngambil ngalap barokah kepada guru, akhirnya diambil air ludahnya, air liurnya, dicium, pingsan. Ini termasuk khususiyat, kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menikah dengan Zainab binti Jahshin tanpa wali, tak ada walinya. Tapi ini kekhususan bagi Nabi. Umatnya mesti pakai wali. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tak sah nikah orang tanpa wali dan dua saksi yang adil. Jadi kita mesti pakai wali. Dalil ini yang membuat Imam Abu Hanifah mengatakan wali tidaklah wajib. Sedangkan jumhur mengatakan wali nikah itu wajib. Tapi kalau orang mau pindah suatu mazhab, disebut dengan talfiq, ngikut mazhab lain, itu ada duabitnya, aturan mainnya. Tak bisa kita serta-merta, oh pandangan Maliki begini, aku ikutlah. Pandangan Syafi'i begini, aku ikut. Nanti urusan yang lain lagi, pandangan Hambali aku ikuti. Urusan yang ini pandangan Imam Abu Hanifah aku ikuti. Tak boleh begitu, karena dalam kita bermazhab itu tak boleh tatabu'ul hawa, ikut hawa nafsu. Karena oleh Allah rukhsah, keringanan. Dalam kita, kondisi kita di Makkah, kita di Masjidil Haram, kalau seandainya kita pakai pendapat mazhab Syafi'i, bersentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan, baik sengaja ataupun tidak sengaja, baik bersyahwat ataupun tidak bersyahwat, batal wudunya. Kalau begitu, kapan kita selesai tawafnya? Karena kiri kanan kita banyak tersentuh-sentuh. Bagi orang India, dia tak peduli bersentuhan kulit atau tidak, ditabrak-tabraknya aja. Jadi bagaimana? Apakah kita tetap bermazhab Syafi'i? Boleh kita mengikuti pendapat yang lain. Dalam mazhab Maliki, bersentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan tak membatalkan wuduk kalau tidak ada syahwat. Tapi wuduknya Imam Malik, kepala dengan telinga jadi satu. Wuduknya Imam Malik, basuh kepala, naik ke depan, sambung ke telinga 3 kali. Harus ikut wuduknya Imam Malik kalau mau pakai mazhabnya Imam Malik. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan
baik sengaja maupun tidak sengaja, baik bersyahwat ataupun tidak bersyahwat, tidak membatalkan wudu. Karena makna dari firman Allah, aula mastumun nisa, adalah al-jima'. Laki-laki mendatangi istrinya baru batal. Tapi kalau hanya bersentuhan kulit, menurut mazhab Hanafi tak batal. Karena sekarang ini kan fenomena yang terjadi, tengok di Lumajang, ada pimpinan pesantren menikahi santriwatinya usia 16 tahun. Dinikahi di kamar. Kata dia, mazhab Hanafi tak wajib pakai wali, tak wajib pakai saksi. Menikah dia dalam kamar itu. Kalau begitu berapa banyak orang akan berzina di dalam kamar. Dia tak paham tentang kekhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kita ini tinggal di hutan, cuma ada satu laki-laki, satu perempuan. Macam mana lagi? Di hutan sini, hutan rimba, cuma ada kita berdua. Kalau posisinya seperti ini, tak mungkin monyet dijadikan saksi, tak mungkin harimau jadi wali. Maka dalam kondisi seperti ini boleh tanpa wali. Mesti tahu kedudukannya, mesti tahu dhabitnya, ketentuannya. Tak bisa pakai hawa nafsu. Wali yang adil. Apa yang dimaksud dengan adil? Ketika Dr. Hisham Kamil Hamid Musa Asy-Syafi'i menerangkan kitab Al-Imta', kata beliau, adil itu adalah orang yang tidak mempertontonkan maksiat secara terang-terangan. Kalau dia bermaksiat secara sembunyi-sembunyi, maka dia masih tergolong adil, dia boleh jadi saksi dan wali nikah. Tapi kalau dia mempertontonkan maksiat secara terang-terangan, dia tak boleh jadi wali. Kalau dia tetap memaksakan menjadi wali nikah, menikahkan anaknya, putrinya, maka nanti putrinya akan zina, berjudi terang-terangan, meninggalkan salat terang-terangan, kemudian melakukan menjual narkoba terang-terangan. Jangan jadi wali nikah, tak boleh, rusak nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada orang bertanya tentang hukum merokok. Kenapa para ulama itu berbeda pandangan tentang rokok? Karena tidak ada dalil khusus yang mengharamkannya, pertama. Yang kedua adalah, kalau orang jatuh pada keharaman yang sama berulang-ulang kali, maka dia adalah lawan daripada orang yang adil, yaitu orang yang fasik. Maka hukum rokok itu, kalau orang yang menganggap rokok hukumnya haram secara mutlak, berarti kalau dia menganggap bahwa orang yang berulang kali jatuh pada keharaman yang sama adalah orang yang fasik, lawan daripada orang yang adil. Itulah beratnya. Kata Allah dalam Al-Quran, walakum fima tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kata Allah, dalam surga itu apa yang engkau inginkan, apa yang engkau hajatkan, semuanya dikabulkan oleh Allah. Berarti Pak Ustadz, apakah ada rokok di dalam surga? Apakah ada Sampurna, Downhill, Surya, On Ball dan kawan-kawan? Lukman? Itu yang jadi masalah. Ada rokok di surga Bapak Ibu? Ada. Apa yang kita mau ada semua. Yang tak ada itu apinya. Jadi macam mana ngambil apinya? Pergi ke neraka dulu. Kalau dah diambil apinya, balik lagi ke surga, tak apa-apa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah konsekuensinya kalau kita menganggap hukum merokok itu haram secara mutlak. Karena ulama kita ternyata banyak juga yang merokok. Maka sebagian ulama mengatakan makruh. Makruh ini yang mengatakan siapa? Ya ahli hisab juga. Ya, kalau rokok itu baik, tentu orang merokok itu akan membaca bismillah. Betul? Tapi tak ada pula orang merokok itu bismillahirrahmanirrahim. Puh. Tak ada.
Baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut lagi. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menemani perjalanan Rasulullah menuju Jabal Thaur. Thaur di dalam kitab Nurul Yaqin namanya Thaur. Berjalan berdua bersama Rasulullah, tidak langsung mengarah ke Madinah untuk mengelabui kafir Quraisy. Jalan beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Jabal Thaur. Beliau membagi tugas. Beliau bagi tugas kepada Amir bin Pukhaira untuk mengembala kambing. Beliau bagi tugas kepada Abdullah bin Abu Bakar untuk mencarikan berita tentang apa yang terjadi di kota Makkah Al-Mukarramah. Maka beliau naik ke atas Jabal Thaur bermalam 3 malam. Sebelum Nabi SAW masuk ke dalam, kata Abu Bakar, jangan dulu Rasulullah, biarkan aku mengecek kondisi yang ada di dalam goa, supaya engkau tidak terkena sesuatu yang membahayakan kepada engkau. Maka ketika semua sudah aman, Rasulullah dipersilakan masuk. Rasulullah tidur di atas pangkuan Nabi. Ini disebutkan di dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Ada 3 fatahat, 3 lubang di dalam gua tersebut. Ternyata di salah satu lubang itu ada Al-Aqrab. Al-Aqrab adalah kalajengking. Lubang itu ditutup oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq menggunakan kakinya. Ditutup lubang tersebut supaya tidak membahayakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Abu Bakar menangis. Air matanya jatuh ke pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bertanya, air mata apa ini wahai Abu Bakar? Air mataku Rasulullah. Kenapa engkau menangis? Laqad ladaghtu ya Rasulullah, aku telah tersengat wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Sayyidina Abu Bakar tak sanggup membangunkan baginda Nabi yang sedang tertidur. Muncul kekhawatiran Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau seandainya nanti kafir Quraisy mengetahui keberadaan kita, bagaimana wahai Rasulullah? Maka kata Rasulullah, ma zannuka bithnaini wallahu thalithuhuma. Kalau engkau kira kita hanya berdua, sesungguhnya Allah yang ketiga wahai Abu Bakar. Turun ayat, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama kita. Ini dalil bahwa yang berhak menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi adalah Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena yang menemani perjalanan hijrah adalah Abu Bakar. Yang kedua, al-a'immatu min Quraisy, para pemimpin, para khalifah itu dari kalangan Quraisy. Yang ketiga adalah setiap kali Rasulullah berhalangan menjadi imam, yang menggantikannya adalah khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang yang tidak baca sejarah maka akan terprovokasi dengan propaganda Syiah. Syiah itu benci dengan sahabat, terutama Abu Bakar, Umar, Utsman, dan mereka benci terhadap istri-istri Nabi, terutama Hafsah binti Umar bin Khattab dan Aisyah binti Abu Bakar. Bahkan dalam tafsir orang Syiah, annahuma saqatahu, kedua istri Nabi inilah yang membunuh, meracuni Nabi. Kenapa? Supaya bapak-bapak mereka cepat berkuasa. Itulah fitnah yang dilayangkan oleh Syiah kepada sahabat-sahabat Nabi, kepada istri-istri Nabi. Bahkan dalam syahadat Syiah mengatakan, coba buka di YouTube syahadat Syiah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Aliyan waliyullah wa anna Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Hafsah wa Aisyah kullahum finnar. Aku bersaksi bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, Hafsah, Aisyah semuanya di neraka. Itu syahadatnya orang Syiah. Mereka benci dengan sahabat-sahabat Nabi disebabkan karena kebencian mereka, karena mereka tak fanatik buta terhadap Sayyidina Ali, sehingga mereka menganggap bahwa yang berhak menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Padahal para sahabat itu sudah bagi tugas bahwa yang mengurusi jenazah Nabi
adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sedangkan yang bermusyawarah di Saqifah Bani Sa'idah, yang bermusyawarah menentukan siapa yang berhak menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi adalah sahabat-sahabat lainnya. Sahabat itu sudah membagi tugas. Sebagaimana kita ini kalau turun PJ, turun gubernur, turun wali kota, dipilih PJ, dipilih PLT. Kenapa? Umat ini tak bisa tanpa pemimpin sehari. Kalau umat ini terjadi, kalau ada kekosongan dalam kepemimpinan, maka akan terjadi kerusakan. Itulah para sahabat berikhtiar, bermusyawarah siapa yang berhak menjadi khalifah setelah wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jangan sampai kita terprovokasi oleh propaganda Syiah dan para pengikutnya. Ketika Nabi perintahkan kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, ayo kita berangkat ke Madinah, ayo kita berangkat ke Yasrib, kita tinggalkan kota Makkah, kita hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Ketika turun perintah tersebut, maka di antara para sahabat itu ada yang mempertanyakan, ya Rasulullah, kalau hijrah ke Madinah, bagaimana dengan perniagaan kami? Bagaimana dengan jodoh kami? Bagaimana dengan nasib keluarga kami? Maka kata Nabi SAW, itulah yang menjadi asbabul wurud keluarnya hadis Nabi, innamal a'malu bin niyyat, sesungguhnya segala amal tergantung kepada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, setiap orang mendapatkan nilai di sisi Allah sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lid dunya yusibuha, kalau hijrahnya untuk dapatkan dunia, dia dapatkan dunia. Aw imra'atin yankihuha, atau untuk mendapatkan wanita, dia akan nikahi wanita tersebut. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrah orang tersebut, hijrah kita ini sesuai dengan apa yang diniatkan. Begitu pula ibadah kita sesuai dengan apa yang kita niatkan. Itulah yang kita dapatkan di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berniat satu kebaikan, maka akan dicatat satu pahala. Ketika dikerjakan dicatat 2 pahala. Sebaliknya ketika kita berniat untuk berbuat buruk, mencelakakan orang, makan haram dan sebagainya, baru niat saja, belum dikerjakan, belum dicatat dosa. Tapi kalau sudah dikerjakan, baru dicatat satu dosa dalam Islam. Mana tempat niat? Kata Imam Suyuti dalam kitab Al-Asbah wan Nazair, mahallun niat al-qalbu, tempat niat itu ada di dalam hati. Niat itu pada hakikatnya ada di dalam hati, karena hati ini adalah yang paling jujur. Maka dzabal fuadu ma ra'a, kata Nabi, kata Allah, bahwa hati tidak pernah berdusta atas apa yang dia rasakan. Dia tahu mana yang hak, mana yang batil. Hati itu tahu mana yang halal, mana yang haram. Dia tahu mana yang baik, mana yang buruk. Hati itu tak pernah berdusta atas apa yang dirasakan. Maka pada hakikatnya niat itu merupakan al-qasdu, maksud. Kalau kita sudah punya maksud, maka itulah yang disebut dengan niat. Mengenai melapaskan niat dalam Islam, hukum melapaskan niat dalam mazhab Syafi'i, at-talaffuzu bin niyyah mustahabun, melapaskan niat dengan usolli, melapaskan niat dengan nawaitu, hukumnya adalah mustahabun, dianjurkan. Sedangkan menurut mazhab Maliki, at-talaffuz bin niyyah bid'atun illa li daf'il waswasah. Melapaskan niat itu bid'ah kecuali untuk menolak kegundahan, kegelisahan dan keraguan dalam ibadah. Kalau melapaskan niat wajib, bagaimana dengan kita niat janabah, mandi janabah, sedangkan tak boleh melapaskan nama Allah di dalam kamar kecil? Maka niat itu ada di dalam hati, mantapkan di dalam hati. Kalau sudah mantap, oke, lanjutkan. Menurut mazhab Abu Hanifah, mazhab Maliki, mazhab Hambali, niat itu dilakukan beberapa waktu sebelum melakukan ibadah.
Makanya kalau kita tengok di Masjidil Haram, Allahu Akbar, langsung saja, karena mereka berniat itu sudah ada maksud sebelum mereka ke tempat salat. Itu sudah ada maksud, aku ingin berniat salat maghrib. Itu sudah dimaksud dengan niat, al-qasdu, maksud. Sedangkan menurut mazhab kita Syafi'i, bahwa niat itu harus muqaranatun bil amal, sejajar dengan perbuatan suatu ibadah itu tersebut, sejajar dengan amal. Kalau kita wudhu, kapan berniat? Saat membasuh wajah. Kalau kita sedang haji umrah, kapan berniat? Saat kita ihram. Kalau kita berpuasa, kecuali puasa harus niat malam hari, karena kata Nabi, man lam yubayyit an-niyah fala siyamalah. Siapa yang malamnya tak berniat, tak ada puasa bagi dia. Maka puasa wajib mesti berniat malam hari. Maka bunyi niat kita itu nawaitu shauma ghadin, sengaja aku puasa esok hari, karena niat itu wajib malam hari, kecuali puasa sunnah. Kalau kita puasa Senin Kamis, belum makan apa-apa dari subuh, maka berniat jam 10 pagi masih sah, masih boleh. Dalilnya, Nabi pulang ke rumah, ditanya kepada Aisyah, apakah ada sesuatu yang bisa aku makan wahai Aisyah? Tak ada wahai Rasulullah. Kata Nabi, idzan ana shaim, kalau begitu aku puasa saja. Nabi berniat di siang hari, tapi belum makan apa-apa. Kalau sudah makan bubur kacang pagi-pagi, tak boleh berniat di jam 10. Itu tak boleh kalau puasa sunnah. Makanya orang-orang mungkin kita harus berbaik sangka saja. Kenapa ada orang yang melafazkan niat berulang-ulang? Takbiratul ihram diulangnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, belum pas lagi, diulang lagi, Allah usolli salatul maghribi salasa rakaatin ma'muman lillahi ta'ala, tinggal mustaqbilal qiblati, ulang lagi, Allah, tinggal makmuman, ulang lagi, Allah, supaya lama putar-putar sedikit, Allah. Husnuzon kita mungkin dia mazhab Syafi'i, dia Syafi'i tulen. Jadi kalau seandainya melapaskan niat harus pas, ada makmuman, ada mustaqbilal qiblati, ada salah rakaat, itu namanya ta'yin dalam mazhab Syafi'i, menentukan menghadap kemana, berapa rakaat, ikut siapa, supaya kita dalam sholat nanti tidak was-wasa, ini sholat apa, berapa rakaat. Karena sering syaitan itu menghembuskan keraguan-raguan ketika kita melaksanakan ibadah. Karena kita saat kita sholat, kemana pikiran kita? Kemana-mana. Ada yang mikirkan hutang nih belum dibayar, banyak pikiran kita kesana kemari. Itulah kenapa mesti dita'yinkan dalam mazhab Syafi'i, supaya tidak ada keraguan-raguan dalam ibadah kita. Tapi apakah ta'yin wajib? Tak wajib. Karena saya pribadi ya, kadang saya lapaskan, kadang saya tidak lapaskan. Kadang karena sudah cepat-cepat ini orang mau ruku, salat, kita terlambat, maka cepat saja. Allahu Akbar. Kita sudah ada maksud, saya mau salat zuhur. Salat zuhur jelas 4 rakaat. Dan sekarang ini memang ikut imam. Nah, itulah dalam mazhab Syafi'i kita, melapaskan niat itu harus sejajar dengan amal, tapi tidak mesti harus dilapaskan kalau memang kita sudah yakin. Allahu Akbar. Saat kita takbiratul ihram, pasang niat di situ. Sengaja aku sholat maghrib. Cuma sengaja aku sholat maghrib, sah atau tak sah? Sah, karena sudah ada maksud di dalam hati melaksanakan ibadah. Sedangkan menta'yinkan tadi tidak wajib. Itu hanya untuk menolak keraguan-raguan dalam hati kita. Begitu diterangkan oleh mazhab-mazhab, oleh imam-imam yang mengikuti mazhab Syafi'i. Ada 3 menit lagi. Ada yang bertanya? Sudah selesai? Belum ya? Sudah? 2 menit. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Dah ya? Berarti sudah joleh itu Pak. Kalau tak ada pertanyaan itu berarti sudah jelas. Atau kita memang, ya silakan Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi saya tertarik mengenai penjabat khalifah tadi. Saya pernah mendengar cerita mengenai khalifah Umar, di mana pada saat dia sudah tua dan sepuh, penduduk pada saat itu merasa gelisah karena Umar masih belum menentukan siapa yang jadi penggantinya. Bahkan juga penduduk juga mempengaruhi anaknya supaya mendesak bapaknya seperti itu. Pertama dia sampaikan kepada bapaknya pikir Umar itu berpikir seperti seorang yang menentukan ya. Tapi kemudian setelah bermasa dia nggak mau saya. Biar aja saya akan memikirkan siapa pengganti saya. Nah, jadi kalau dia dari sifat seperti ini, apakah sudah menjadi ketentuan bahwa keberlanjutan itu tidak perlu diberikan suksesi atau ditunjuk, atau memang dia berjalan sebagaimana mestinya seharusnya? Baik. Kalau Khalifah Abu Bakar Siddiq itu memang sudah menentukan siapa yang akan menggantikanku, itu Khalifah Abu Bakar. Maka Khalifah Abu Bakar yang dia tunjuk adalah Umar bin Al-Khattab. Maka ada wasiat sebelum wafatnya Abu Bakar Siddiq. Sedangkan pada masa Sayyidina Umar bin Al-Khattab itu tidak ada wasiat sama sekali daripada Abu Bakar As-Siddiq. Tapi para sahabat itu sudah tahu bahwa sebenarnya pada hakikatnya yang berhak itu di antara Khulafaur Rasyidin itu ketika saat bermusyawarah itu yang berhak itu di antaranya adalah Sayyidina Utsman ibn Affan. Artinya Khulafaur Rasyidin itu memang sudah wasiat Nabi. Karena Khulafaur Rasyidin itu adalah 4 ini saja. Khulafaur Rasyidin. Addu alaihi bin nawajis, alaikum bis sunnati, kata Nabi, ikutlah sunnahku, wa sunnatul khulafaur rasyidin al mahdiyyin min ba'di, addu alaihim bin nawajis. Ikuti para khalifah-khalifah ar-rasyidin. Dan khalifah ar-rasyidin itu sesuai dengan apa yang ditunjuk oleh Nabi semasa Nabi masih hidup. Di antara sahabat yang paling dekat dengan Nabi, yang paling banyak perjuangan kepada Nabi, itu adalah yang 4 ini. Kemudian ketika musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah, ketentuan itu sebenarnya sudah diketahui. Siapa setelah Abu Bakar, siapa setelah Umar, siapa setelah Sayyidina Utsman, dan selesai di masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi pada hakikatnya para sahabat itu diantaranya Abu Bakar itu sudah memberikan wasiat. Wasiat siapa yang akan menjadi khalifah setelah masa dia. Jadi memang itu sudah ada contohnya sebenarnya, Pak. Memang sudah ada wasiat, sudah ditunjuk siapa nanti yang akan menggantikan opsinya. Itulah yang diterapkan di Saudi Arabia saat ini. Nah, jadi mereka sudah mewasiatkan sebelum meninggal Raja Salman itu, sudah diwasiatkan siapa yang akan menggantikan dia setelah wafatnya dia. Jadi dalam Islam itu pada hakikatnya sudah disiapkan kaderisasinya, siapa yang menjadi pemimpin setelah wafatnya para khulafaur rasyidin. Setelah yang 4 ini sudah tak ada lagi. Makanya terjadi pertikaian-pertikaian di masa dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah, dan ke bawah-bawahnya lagi dalam pemerintahan Islam. Kira-kira begitu. Ada lagi kira-kira? Cukup, Ustaz. Dah, kita melaksanakan sholat sunnah isyraq secara masing-masing, syakhsian, fardian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa shafaitah wa la mayyitan illa rahimtah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakah wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.